Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang kedua ini, saya akan melanjutkan dari tutorial sebelumnya tentang pemasangan model custom. Kalau sebelumnya sudah instalasi dasar, sekarang kita meningkat dengan materi seperti ini ya. Materi seperti ini akan kita ulas satu persatu. Pertama nanti adalah pengaturan waktu. Ya, coba kita login lagi untuk modelnya. Ya. Pengaturan waktu di sini terkait dengan time zone. Ya, waktu Indonesia itu kan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Nah, di model itu jauh sebelum kita aktivitas apapun di dalamnya, waktu ini harus kita sesuaikan dulu. Karena saya berada di WIB, waktu Indonesia Barat, maka model ini saya defaultkan di Barat. Ini ya, UTC plus 7 di bagian footer bawah nampak ya ini ya. Kalau kita ingin mengatur ke tengah ataupun timur, tinggal klik administrasi situs, kemudian cari lokasi ya, lokasi. Saya contoh sekali saja ya, ini saya ganti ke Jayapura. Jayapura itu waktu Indonesia Timur ya. Kita lihat ini UTC plus 7 ya. Saya simpan, maka di footernya akan berganti UTC plus 9 ya. Jadi itu menyesuaikan. Kita kembalikan aja waktu Indonesia Barat, Asia Jakarta. Oke, saya simpan. Lanjutnya adalah ini, kita asumsikan kita itu akan ulangan bersama-sama ya, misalkan semesteran, tengah semester, ujian atau apapun lah itu ya. Maka sebelum membuat soal-soal dan sebagainya, urutan yang tepat adalah seperti ini ya. Kita membuat dulu kategori ya, kategori. Ini dibuat manual langsung ke modelnya. Sedangkan yang lainnya nanti sebagian bisa impor. Oke, kita lanjutkan. Kategori. Jadi di sini maksudnya ya. Jadi menu administrasi situs bawah ini, kemudian kursus, kelola kursus dan kategori. Nah, di sini buat kategori baru, pilih puncak kelas 7 SMP ya misalnya ya. Jadi kategori itu bebas dalam pendefinisiannya. Saya pribadi lebih cocok kepada tingkatan kelas. Jadi kelas 7 untuk SMP ya. Ini saya pilih puncak lagi. Kelas 8. Kelas 8. Kemudian saya buat kategori satu lagi, puncak jangan lupa. Kemudian kelas 9. Kelas 9. Oke. Kemudian buat ya, pastikan ini tadi nama-namanya dicatat ya. Jadi ejaannya, huruf besar kecilnya, ada spasi atau tidak, terutama yang belakangnya ini ya, yang ide kategorinya tadi tuh. Karena nanti untuk kursus kita impor saja dan merujuk kepada kategori dan tulisannya harus sesuai. Oke ya, ini sudah ya. Kemudian yang kedua, pembuatan impor atau kursus ya. Ini dari saya di sini coba saya carikan. Oh, ini konsep kurs. Nah, ini ya. Jadi kalau ingin impor kursus seperti ini ya. Jadi di sini ini saya penjelasan bisa dibaca ya. Jadi yang penting ini loh. Yang ini yang pentingnya. Jadi short name itu nama pendek, kemudian full name, nama panjangnya ini ya, kemudian lain-lain menyesuaikannya. Seperti ini kategori ID number, tinggal sesuaikan aja. Ini contoh sebagian ya. Jadi kalau ini lengkap satu ulangan semesteran ya banyak di sini konsepnya. Yang saya kuning ini agama ya. Kemudian copy. Kemudian ambil file baru ya, blank kosong, paste value di sini. Ini saja yang kita butuhkan. Nah, ini ya.
nama pendek, nama panjang, kategori, kemudian simpan. Saya taruh di desktop saja. Oke, saya beri nama kursus dan ini adalah CSV ya. Mengapa contohnya tidak langsung saya berikan CSV? Karena CSV itu beberapa komputer yang berbeda itu pemilihan bahasanya berbeda, sehingga tampilan CSV-nya bisa berbeda. Makanya saya lebih condong untuk universal. Saya berikan contoh di Excel biar di copy sendiri ke CSV, nanti otomatis kan menyesuaikan language-nya. Ya, seperti ini intinya. Kursus ya. Saya tutup. Kemudian kalau sudah dibuat, tinggal kita upload kursusnya. Atau saya tunjukkan dulu ya posisinya tadi ya. Ini kelas 7 di sini kosong ya, tidak ada isinya. Kelas 8 kosong ya. Kemudian administrasi situs, kursus, unggah kursus. Oke, pilih choose file dari desktop kursus, klik unggah. Tinggal yes saja lah itu ya. Oke aja. Nah ini titik penting di sini. Ini harus diperhatikan. Tanggal mulai kursus. Ini pasti default hari ini. Jadi kalau kita klik hari ini, maksud saya besok ya, defaultnya masih besok itu. Kalau kita biarkan tidak dirubah, itu bisa jadi setelah kita unggah, kursus belum terlihat. Makanya kita arahkan ke tanggal 1 saja lah. 1 September, unggah kursus. Masuk dah. Sehingga kalau kita kembali klik informasi kursus, kategori kelas 7, nah sekarang kan sudah ada isinya. Ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, upload user guru. Oke, user guru itu di sini konsep guru. Ya, yang penting apa? Ini sama yang bawah ini ya. Besar, username, password, first name, last name, email, departemen, ini agak opsional sebenarnya, course, kemudian tipe ini penting, yang ini penting deh. Tipe 1 ini merujuk daripada kursnya. Kalau banyak ya tipe course 2, tipe 2, course 3, tipe 3 dan seterusnya. Di sini angka 2 itu wajib, tetap 2. Karena itu adalah peran dari editing teacher. Ya, kemudian kurs ini harus merujuk kepada kursus nama pendek yang sudah ada ya, sehingga jangan sampai nanti salah ya ini ya. Oke, blok sama dengan tadi, copy, buat file baru, paste value, save, saya arahkan ke desktop saja, saya kasih nama guru, kemudian CSV. Oke ya, masuk, simpan, tinggal kita upload di sini. Administrasi situs, kursus, unggah kursus, pengguna maksud saya, pengguna, unggah pengguna, kemudian pilih file, choose file, guru, open, unggah file, unggah, ikuti saja. Di sini ada hanya 6 ya, guru IPA, guru Islam, guru Buddha, ini yang contoh aja, tinggal ikut aja, next gitu ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan saya coba satu saja, guru IPA ya, ini guru IPA ya, saya bukakan pakai browser yang lain saja. 192.168.0.111 ini ya. Kemudian guru IPA 7 tadi usernya GR IPA 7 itu aja tadi ya. Kemudian passwordnya itu 1234 tadi ya, lupa saya sampaikan. Untuk contohnya semua 1234 bisa diganti lah. Ini ya, langsung dia sudah terlihat ada kursusnya dan itu sebagai guru.
Nanti kita lanjutkan yang nekan ini ya, nanti saja ya, seperti ini. Oke, saya logout lagi untuk contohnya tadi ya. Dari sini gurunya sudah, sekarang siswa. Nah, sekarang siswa. Oke, kalau siswa, sekarang saya buka konsep siswa. Sama ini ya, ini kebetulan saya berikan berapa ini ya, secukupnya lah, itu aja secukupnya. Kursusnya menyesuaikan yang ada tadi ini ya, seperti yang saya kuning ini kan agama, sehingga kurs 2 yang ini, nah ini adalah untuk agama. Yes. Walaupun ada agama tadi Buddha sama agama Islam, ini strukturnya ada di kurs 2 semua ini jatuhnya ini ya. Kelas 9, 8, 9 tidak saya beri tadi karena hanya contoh sedikit saja dulu, tinggal dimodifikasi, disesuaikan. Kurang lebih seperti ini, username, password, first name mirip ya dengan guru, cuma bedanya ini ada tambah grup, grup nih ya. Kemudian harap diperhatikan last name. Nah ini ya siswa, saya akan kasih catatan nih ya. Last name adalah kelas ya, kelas, jadi kelasnya itu masuk last name. Ini harap diingat ya, jadi biar sudah sesuai dengan program yang ada di sini. Itu jadi kelas, kemudian dan itu ini sudah saya samakan ini karena ini Excel ya, sama. Ini dengan sama, grup sama. Ini nanti berguna kalau mengamati siswa ketika sedang mengerjakan, karena grup saya akan terbentuk dengan sendirinya ini nanti. Name, password, first name, dan seterusnya seperti ini. Oke. Kemudian kita blok. Ini contohnya ada 2 anak yang Buddha ya, untuk kelas 7A, yang 7B juga 2 anak gitu ya. Ini seperti ini. Blok sampai sini. Dikonsep sesuai kondisi masing-masing. Mungkin bisa ratusan user ya. Kemudian paste, value. Oke, kemudian save. Ini more option, sini sama dengan tadi lah ini ya, siswa itu aja, siswa, kemudian pilih CSV ya. Jadi untuk upload siswa yang dipastikan apa ya ini ya, ini ya kursnya, ini nama-nama singkatan kursnya yang teliti di sini ya, teliti. Oke, kalau sudah coba kita upload, sekarang lanjutkan saja, karena tadi dari guru belum saya tutup ya, ini lanjutkan, berarti lanjutkan untuk upload ini ya. Pilih choose siswa sekarang. Oke. Unggah ya, sudah diikuti aja lah pokoknya. Oke ya, sudah semua. Coba kita tes sekarang ya, tes di sini. Ini filenya yang ini tadi ya, kita bukakan siswa 7001. Masuknya kursnya kan ada 2 kelas 7 ya, IPA sama agama. IPA-nya wajib semua kena, agamanya yang siswa 7001 itu agamanya Buddha. Coba kita cek 7001 1 2 3 4 ya, saya ulangi lagi, dan memang begitu untuk model ya, 1 2 3 4 kelihatan sini. Nah ini agama Buddha IPA. Nah ini coba saya cari yang lain sekarang, yang lain misalnya ini aja lah, dah 7010 Islam dan IPA. Coba kita cek 7010 1 2 3 4 ya, benar ya, ini Islam. Nah ini saya kira sudah masuk ya, enrollnya otomatis ya itu ya. Ini kemudian uji coba login paralel nih, saya coba ya, uji coba login paralel.
modifan saya ini mencegah siswa untuk double login. Jadi seperti ini misalkan. Ini jelas-jelas siswa nomor 10 sudah login ya di sini ya. Sudah login. Kemudian coba saya buka di sini. Pakai base profil saja. 192.168.0.111. Nah, ini 70101234 login. Ditolak kan ini. Login ditolak. Akun siswa sudah login di perangkat lain. Yaitu di mana? Di sini. Kalau ini logout baru bisa. Tapi kalau hanya ditutup begitu saja, tidak menghilangkan posisi loginnya di dalam. Jadi masih tertolak juga. Ya, ini ya. Jadi misalkan saya matikan ini aja ya. Matikan. Kembali login. 70101234 login. Tetap ditolak karena memang sudah login tadi dan tidak logout dia. Nah, bagaimana melepasnya seperti ini? Ya, ini membutuhkan reset login. Reset login itu di sini. Sekarang sambil kita kenalkan menu-menu tambahan daripada modelnya. Ini admin user ya. Informasi ini. Ini saya letakkan menunya di sini sebenarnya. Informasi ini. Nah, ini reset login. Nah, ini kemudian ini online dari siswa 10 ini. Kalau kita ambil yang kelas 7A saja, ini ya. Nah, siapa yang bisa melakukan reset login selain daripada admin? Itu adalah pengawas. Ya, coba saya loginkan pengawas ya. 192. Ya, saya ulangi pakai profil yang ini ya. Mana tadi profilnya? Oh, ini satu. Yang ini aja, pakai yang Edge. 192 ini seperti ini. Pengawas peng 1 1234 enter. Sambil saya jelaskan bahwa pengawas itu tidak terkena dampak login paralel ya. Jadi misalkan dia login berkali-kali tidak masalah. Tapi kalau siswa login 2 aja ditolak. Menunya mana informasi ini? Nah, di sini. Oh, ada peringatan. Akun pengawas ini belum memiliki kelas. Memang harus didefinisikan terlebih dahulu. Jadi nanti konsepnya itu pengawas 1 sampai 40 persiapannya. Anggapnya 40 ruang itu. Ya over ya sebenarnya, tidak apa-apa lah. Itu diatur dulu oleh si admin. Pengawas 1 itu untuk ruang mana atau kelas mana lah. Sesuai kelas ya ini ya, kelas dari siswanya. Sehingga di sini. Nah, ini ya, kembali sini. Ini biarkan saya belum reset dari admin, biar admin itu kelihatannya hanya tugas-tugas utama besar saja. Jadi informasi di sini, menunya admin, kemudian manajemen pengawas. Nah, ini ya. Pengawas 1 tadi ya. Ini passwordnya default itu 1234. Kalau ingin ganti, diganti aja di sini dimasukkan. Kemudian misalkan saya tetapkan ke kelas 7A. Simpan di bagian bawah. Maka si pengawas 1 itu berperan kepada kelas 7A. Jadi kalau saya ulangi di sini, ini ya, tadi ini ya menunya. Nah, dia akan langsung masuk ke 7A. Ini. Jadi walaupun sama-sama menu di sini informasi, ini diklik oleh pengawas, kemudian diklik oleh admin. Ini ya, saya lihatkan ya ini ya. Ini tampilannya beda. Kalau admin ada menunya admin, kalau pengawas tadi ya hanya kemampuan reset login ini. Misalkan saya reset. Nah, ini sehingga setelah kita reset, ini kembali login. Misalnya ya, saya refresh biar mantap. 70101234. Tadi kan ini ya. Login. Sekarang menjadi bisa karena sudah dilepas tadi. Ini juga ada menu informasi. Kalau ditekan siswa bagaimana? Ditekan siswa tentu saja hasilnya berbeda. Hanya memberikan informasi akun siswa saja. Termasuk juga administrasi situs, ini memang proteksi dari admin.
tentu tidak terjangkau oleh akun siswa error merah ya, tentu tidak ada masalah itu ya. Jadi seperti itu. Sampai mana tadi? Nah, uji coba login paralel nih ya. Kemudian uji coba proteksi Exambro. Wah, ini Exambro. Ini harus menggunakan apa itu HP ya, HP ya. Ini coba sambil saya siapkan HP-nya ya, ini masih melepas kabel nih ya. Nah, saya melepas kabel agak gaduh tadi, saya tunggu dulu. Oke, ini kelihatan ini ya. Sebentar, saya siapkan dulu untuk HP-nya. Wah, oke, HP-nya visor nih ya. Ini oke ya, ini saya aturnya dulu untuk tampilan di layarnya, biar saya atur 10 menit ya, 10 menit. Oke, kemudian ini seperti ini. Ya, kita lihat dulu saja dulu. Exambro itu yang ini menunya ya, Exambro. Saat ini ada centangan wajib pakai Exambro ya, wajib, busnya wajib. Sehingga kalau saya bukanya pakai HP, ini misalnya ya HP, saya ketik di sini di Chrome-nya mana ini ya, Chrome-nya saya lagi ya, saya ulang lagi, Chrome, saya ketik di sini 192.168.0.111, enter. Saya ambil siswa yang lain saja lah ya, yang lain saja, misalnya 7007. Kemudian password kan sama semua untuk uji coba, 1 2 3 4, masuk, login ditolak. Jadi belum login loh ya, ini yang ini tadi login ditolak, ini belum login. Anda harus menggunakan exam browser ini sesuai aturan panitia. Jadi kalau loginnya pakai HP ataupun iPhone, maka di sini harus dimasukkan user agennya. User agen itu apa? Saya kira semua juga sudah paham. Ini adalah suatu kode unik dari suatu exam browser. Saya sendiri tidak menyediakan exam browsernya. Silakan mencari atau bahasa lainnya itu membeli kepada para pembuat exam browser. Nanti pastikan memiliki user agennya, kemudian masukkan ke sini. Misalkan ini saya matikan gimana? Apakah berarti bisa? Ya coba aja kita matikan. Matikan, simpan. Terbaca nonaktif ya ini. Nah, saya buka kembali ini tadi. Kembali login. Ya, ini posisi nonaktif ya. 7007 1234. Masuk ya ini. Nah, ini ya, masuk. Ini bisa. Nah, ini ya. Ini bisa, ada akunnya. Nah, ini profil dilihat ya, kelihatan nanti siswa 07 ini ya. Ya. Jadi ini akan menjadi lebih efektif untuk proteksinya. Jadi filenya ini saya nyalakan saja lah sementara seperti itu. Ini ya. Jadi kembali pada targetnya untuk kesempatan ini cukup ini dulu ya, untuk jadi sampai pada proteksi exam browser. Jadi seperti itu. Kekuatan daripada proteksinya ya tergantung daripada Exambro-nya. Kalau Exambro-nya sangat kuat ya nanti kuat sekali gitu.
Saya kira demikian dulu, nanti akan kita lanjut pada berikutnya materi yang berbeda. Terima kasih.